Kita mulai ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sama yang saya hormati sebelumnya ada Mbak Hastia Windri di sini sebagai narasumber kita hari ini. Yang saya hormati juga teman-teman dari Puan Pendidikan yang telah hadir pada siang hari ini dan juga para peserta webinar hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan webinar Pekan Literasi yang mengusung tema Literasi berbasis bermain, sarana menumbuhkan citra anak. Salawat serta salam kita panjatkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita mulai acara webinar kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan saya Devi Wahyuni sebagai moderator siang ini dari Puan Pendidikan yang berasal dari tim ASD Talent Factor. Mungkin saya perkenalkan dulu ya. Jadi Puan Pendidikan ini adalah merupakan riung SDGs dari 8 gerakan dari ekosistem ibu pembaharu yang mengusung SDGs pendidikan bermutu. Di mana 8 gerakan tersebut terdiri dari 8 tim, yaitu ada Dekap ID, ASD Talent Factor, kemudian Galeri semua ibu rumah anak, Geria Pemulung, Sharing Buku Project, Ibu Peri, dan Peduli Speech Delay. 8 gerakan ini mempersembahkan karya bersama dalam sinergi rangkaian webinar Puan Pendidikan Festival Literasi dan Anak, Literasi Ibu dan Anak. Webinar kali ini adalah webinar keempat dari rangkaian Festival Literasi Ibu dan Anak. Sebelum kita mulai, di sini sudah ada narasumber kita, Mbak Hastia Windri. Selamat datang, Mbak Hastia. Assalamualaikum, Mbak Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beliau akan memaparkan materi webinar kali ini, saya akan membacakan sedikit profil dari Mbak Hastia Windri ini adalah founder dari Dekap. Beliau juga home educator. Beliau juga adalah certified road trainer ya. Aktivitasnya saat ini adalah ibu dari 3 orang anak, teman berjuang suami dan teman main anak-anak, tim perkuliahan Ibu Cepatan Institut Ibu Profesional. Beliau juga tim media kreatif Institut Ibu Profesional, member Kampung Komunitas IP Depok, anggota Komite Sekolah Anak, dan ilustrator dan desainer lepas, kemudian leader tim Dekap, bagian dari ekosistem ibu pembaharu. Untuk profil beliau dapat dilihat di layar ya teman-teman. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilakan dari Mbak Hastia langsung memaparkan webinar kali ini dengan tema literasi berbasis bermain, sarana menumbuhkan citra anak ya Mbak ya. Dipersilakan Mbak Hastia. Ya, terima kasih Mbak Devi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Saya panggilnya teman-teman ya. Boleh teman-teman pada
hari ini sudah makan siang gitu ya, atau harus jemput anak mungkin. Anak aku, ya saya ibu dari 3 anak gitu ya. Aku udah pada pulang sekolah karena ini hari Jumat gitu, jadi pulangnya. Oke, alhamdulillah gitu ya. Kita sudah memasuki hari ketiga dari Festival Literasi Ibu dan Anak. Nah, insya Allah hari ini mau sedikit gitu ya, sedikit sharing tentang literasi berbasis bermain, sarana menumbuhkan fitrah anak. Nah, aku share screen dulu ya. Ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke. Ya, adakah di sini teman-teman yang pernah mendengar tentang literasi berbasis bermain? Kalau udah ada, boleh dong raise hand atau tulis di kolom komentar. Baru pertama kali dengar atau udah pernah dengar nih sebelumnya? Udah. Ada yang udah, ada yang baru dengar. Iya. Ya, sebenarnya istilah literasi gitu ya, mungkin teman-teman udah nggak asing gitu ya, sudah familiar gitu, sangat sering didengar, ya sudah akrab lah gitu. Nah, pada pertemuan pertama gitu ya kemarin, Mbak Afriza gitu sudah menjelaskan gitu tentang pengertian literasi dan juga peran ibu nih, peran ibu sebagai pegiat literasi keluarga gitu. Nah, lalu hari ini saya ingin sharing tentang literasi berbasis bermain. Jadi literasinya dengan cara mengenalkan literasi dengan cara bermain. Seperti itu. Ya. Apa itu literasi bagi anak usia dini? Nah, seringkali kita memaknai jika literasi ini hanya tentang buku gitu ya, membaca atau calistung aja nih. Padahal makna literasi ini sangat luas sebenarnya. Literasi ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan baca, tulis, hitung gitu ya, atau calistung di anak gitu. Tapi mencakup seluruh kemampuan yang ada dalam diri anak itu sendiri, sehingga problem solving dalam kehidupan sehari-hari anak itu juga termasuk ke dalam literasi loh. Sebelum sampai pada aktivitas calistung, ada pondasi yang terlebih dahulu harus dikuatkan, karena jika kita lihat pada piramida belajar, nah ini adalah merupakan piramida belajar dari William N. Schellenberger gitu ya. Beliau menjelaskan bahwa ada tahapan-tahapan dalam belajar. Nah, sebelum sampai ke aktivitas literasi tadi, aktivitas calistung tadi, ada pondasi-pondasi yang harus dikuatkan dulu nih. Dan aktivitas calistung itu ternyata berada pada bagian paling atas gitu ya. Nah, membangun kesiapan calistung ini bukan berarti anak langsung kita hadapkan dengan huruf dan angka gitu. Nah, karena anak-anak ini harus belajar dulu mulai dari hal yang konkret baru ke hal yang abstrak. Jadi kalau anak-anak kecil gitu ya,
langsung diajarin baca tulis itu kayaknya abstrak banget gitu, karena dia nggak kebayang. Jadi kita mengenalkannya dari hal-hal yang konkret dulu gitu, baru ke hal yang abstrak. Nah, bagaimana caranya? Nah, harus dimulai dengan dari mana? Dari bermain. Nah, ada nggak sih orang yang nggak suka bermain gitu ya? Kayaknya semua orang itu suka dan pasti pernah bermain. Nggak cuma anak-anak, tapi juga orang dewasa pun suka bermain dan butuh gitu. Nah, kenapa sih butuh butuh main gitu? Kira-kira kenapa kita butuh main gitu kan ya? Coba di sini teman-teman ada nggak yang sudah jadi ibu tapi masih ngerasa butuh main? Gitu. Boleh dong di-share di kolom chat. Kalau aku, walaupun sudah dewasa gitu ya, tapi tetap butuh main loh. Wah tuh masih suka main. Biasanya main apa nih kalau ibu-ibu nih? Ada yang mau open mic, sharing? Biasanya suka main apa? Ada yang tadi ada Mbak Dewi ya. Mbak Dewi, boleh silakan Mbak Dewi. Halo Mbak Tia. Aku udah jadi ibu 3 anak, tapi masih tetap ngerasa butuh main banget sih. Baik itu main untuk kesenangan dan keseruan aku sendiri, ataupun aku main sama anak gitu. Nah kalau sama anak nih biasanya mainnya nggak jauh-jauh dari main peran nih gitu ya. Aku pikir main ibu-ibuan itu cuma pas zaman aku kecil gitu ya, tapi ternyata begitu aku punya anak kecil pun tetap diajakin juga main ibu-ibuan sama anak-anak. Nah, biasanya Iya, itu iya. bakal sama anak-anak main peran gitu ya. Kalau sama diri sendiri sih aku lebih butuh mainnya tuh kadang-kadang main tapi biasanya kalau ibu-ibu gitu ya main tapi tetap produktif gitu. Maksudnya gini, aku pengen ke pasar ya, tapi aku sendiri aja, jangan disuruh bawa anak gitu. Maksudnya aku pengen pergi ke pasar sendiri, walaupun tujuan utamanya beli sayur, tapi sambil jalan tuh karena punya me time gitu, jadi kayak tiba-tiba mau mampir ke mana dulu kah, mau minum es cendol kayak sendirian, tapi ada momen mainnya itu untuk mengisi apa ya, mengisi ruang di hatiku tentang ya, supaya kebutuhan mainku terpenuhi itu sih Mbak Tia. Nah, iya, bener banget. Ini juga nih Mbak Sani, ada yang Mbak Sani nulis katanya Mbak Sani senang bermain di komunitas, main yang produktif. Wah, Masya Allah. Ya, bener ya. Jadi tadi kalau kata Mbak Dewi istilahnya mengisi ruang gitu ya, bermain itu. Butuh gitu ya, bahkan sudah dewasa pun butuh gitu, butuh main gitu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin bilangnya healing ya. Gitu. Nah, ini kenapa bermain tadi karena manfaatnya banyak banget. Gitu. Di antaranya iya gitu ya. Rasanya beban-bebannya berkurang kayak gitu kan ya. Nah, bisa mengurangi stres dan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, kalau misalkan nih apa namanya? Aku punya kenalan yang sukanya main Candy Crush. Ada yang sama gitu. Atau aduh mainan aku zaman dulu apa ya? Ini apa? Zuma ya. Ya Zuma. Waktu aku SMA tuh aku pernah main Zuma gitu. Nah, kalau sekarang aku sempat main Smurf. Nah, mainnya kenapa main Smurf gitu? Karena aku pakai itu untuk belajar. Nah, jadi dari main itu aku pakai buat belajar. Gitu. Nah, biasanya kalau kita main terus naik level itu kan membuat kita senang gitu ya, membuat kita merasa lebih percaya diri. Oh, aku bisa loh menaklukkan level ini gitu. Atau teman-teman kalau ada juga kan sekarang banyak pembelajaran gitu ya, kursus-kursus online gitu mungkin atau apa ya belajar online yang dikemasnya dengan gamifikasi gitu ya, dengan cara bermain. Itu juga kan kalau misalkan kita berhasil menyelesaikan satu tingkat gitu ya, menuju tingkat selanjutnya itu kan, wah ada rasa kebanggaan tersendiri gitu. Oh, aku ternyata bisa loh menaklukkan level ini, seperti itu. Sama, di anak-anak juga kayak gitu.
Nah, ini beberapa manfaat bermain yang bisa kita rasakan. Tadi meningkatkan hormon kebahagiaan, meningkatkan kepercayaan diri, melatih pengendalian diri dan emosi, ya. Sarana orang tua mengobservasi minat dan bakat anak. Nah, jadi dengan kita bermain gitu ya, dengan kita mengajak anak kita bermain, kita bisa lihat nih, oh si kakak atau si adik ini ternyata kalau main Lego tuh sukanya dikelompokkan berdasarkan warna. Atau, oh si kakak ini nggak suka nih kalau Legonya ini miring sedikit, maunya tegak lurus gitu ya. Kalau miring tuh dia pasti marah. Nah, itu kita bisa observasi dari sana. Kita lihat, kita catat tuh apa yang terjadi saat peristiwa bermainnya si anak gitu. Nah, itu bisa jadi sumber informasi kita buat tahu apa sih minat dan bakatnya anak gitu. Lalu selanjutnya adalah menumbuhkan fitrah anak, menumbuhkan literasi anak, dan yang pasti bonding dengan orang tua, juga meningkatkan fungsi kognitif dari anak. Selain ini masih banyak banget lagi itu yang nggak bisa disebutin satu persatu. Nah, literasi dini bukan hanya diartikan mengajarkan membaca aja gitu ya, tapi menjadikan anak mencintai membaca karena bisa baca dan cinta membaca gitu ya, itu berbeda. Bisa baca belum tentu dia bisa memahami isi bacaannya. Kalau teman-teman sekarang sering lihat sosial media gitu ya, banyak yang udah nulis nih di caption panjang-panjang gitu, tapi di bawah di komen masih ada aja gitu yang nanya. Kenapa bisa kayak gitu? Ya tadi karena memang kemampuan literasi kita gitu khususnya masyarakat Indonesia ini masih bisa dibilang di bawah gitu ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, sedihnya gitu ya Indonesia ini masuk dalam peringkat 11 terbawah dari 81 negara berdasarkan hasil PISA. PISA itu Program for International Student Assessment tahun 2023. Tuh, tahun kemarin kita di posisi 11 terbawah dari 81. Kemampuan literasi anaknya. Sedih ya. Nah, konsep literasi pada anak merupakan proses berkelanjutan nih, dan juga sangat dinamis. Mulai dari munculnya rasa ingin tahu, kemudian kemampuan berpikir kritis, terus berbahasa lisan, hingga kemampuan membaca dan menulis. Jadi dia berkelanjutan gitu ya, dinamis, nggak tiba-tiba bisa baca dan juga nulis. Nah, ada yang pernah dengar istilah brain letterbox sebelumnya? Apa itu brain letterbox? Nama makanan kah? Nama buku? Ya, jadi literasi dini tadi ya dalam sebuah penelitian juga disebutkan jika orang tua yang membacakan buku untuk anak-anak, nah itu mereka dapat merangsang anak-anak untuk bisa membaca buku sendiri. Nah, pernah nggak atau ada nggak yang punya pengalaman di sini anaknya nggak pernah diajarin membaca, tahu-tahu dia bisa baca? Nah, ada yang pernah punya pengalaman itu? Jadi dia nggak pernah dibacain, nggak pernah diajarin ngeja nih, tapi dia bisa baca. Nah, tapi kalau membacakan buku, insya Allah udah sering lah ya, teman-teman. Nah, jadi saat kita membacakan buku gitu ya untuk anak, nah, anak itu kan akan mendengar ya, mendengar kalimat-kalimat yang kita sampaikan gitu ya. Nah, kita jika sering dibacakan atau didengarkan cerita, maka anak akan area visual anak itu akan aktif
gitu. Sehingga anak akan berimajinasi. Nah, jadi misalkan diceritain pada suatu sore yang mendung gitu ya, ada seorang kecil perempuan sedang berlari. Nah, pasti anak itu akan membayangkan tuh. Dia akan membayangkan kan ya, kejadian yang sesuai dengan yang kita ceritakan. Nah, tadi maka saat kita ceritain, kita bacain buku, area visualnya itu akan aktif gitu. Akan aktif, dia akan membuat anak ini berimajinasi. Nah, kemudian saat kita membacakan buku nih, ada huruf-hurufnya ya. Nah, saat anak melihat huruf itu atau melihat angka itu, maka otak ini akan membentuk struktur baru yang biasa disebut dengan brain letter box. Nah, atau bank huruf. Ya. Nah, bagian ini nih akan memberikan sinyal bunyi dan sinyal makna bagi otak. Nah, sehingga saat anak mulai terbiasa melihat beragam huruf, ia akan mulai sadar ternyata garis ke bawah, terus ada titiknya di atas, itu tuh ternyata hurufnya I ya kalau dibaca. Gitu. Oh, ternyata kalau ada garis lurus terus ada lengkungan, oh tuh ternyata dibacanya B kayak gitu. Nah, kayak gini, ini contohnya di slide ini adalah bed kelelawar gitu ya. Nah, jadi tadi dimulai dari imajinasinya dia gitu ya, area visualnya dia aktif, dia sudah tahu bentuknya gitu ya. Oh, ini kelelawar gitu, bed gitu. Lalu tadi ya masuk ke pendengaran gitu. Dia mendengar kata bed, mendengar kata berulang-ulang. Lalu tadi di tulisannya, di bukunya ada huruf-hurufnya. Nah, dia nanti lama-lama jadi sadar tuh, oh ternyata hurufnya B, A, T itu dibacanya bed gitu. Atau kalau kita pakai bahasa Indonesia ya, tadi ternyata ada garis lurus gitu ya, ada titiknya di atas, terus ada garis lurus, ada lengkungannya di samping, terus ada garis lengkung gitu ya, seperti mangkok, itu tuh ternyata dibacanya ibu. Kayak gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, anak kenal huruf dulu gitu ya. Anak kenal bunyinya dulu gitu ya. Anak kenal bunyinya dulu. Lalu anak kenal huruf dan angka. Kemudian dia tahu maknanya. Dia tahu maknanya sehingga dia dapat membaca sendiri. Nah, ini yang membuat anak itu bisa baca sendiri. Oh, ternyata karena tadi sering dibacain, terus dia lihat, terus karena dia memperhatikan ya saat dibacakan, lama-lama dia sadar, oh susunan huruf itu tuh ada maknanya. Susunan huruf itu tuh jadi sebuah kata yang bermakna seperti itu. Lalu apa itu literasi berbasis bermain? Nah, bermain adalah sarana mengokohkan piramida belajar tadi ya, sebelum sampai pada kemampuan paling atas yaitu calistung. Nah, kenapa bermain? Karena bermain ini adalah dunianya anak. Anak-anak tidak akan pernah bermain-main saat bermain. Mereka akan sungguh-sungguh dan masuk ke dalam permainannya saat bermain. Maka jangan heran gitu ya saat main masak-masakan gitu, saat dia pegang wajan, dia akan panas kayak gitu kan ya, atau pegang kompor gitu, dia ngerasa panas gitu. Terus pas makan masakannya gitu, makan hasil masakannya, dia akan ngerasa itu panas gitu. Padahal ya nggak ada kan wujudnya gitu dan nggak panas. Karena kenapa? Karena tadi anak-anak itu tidak pernah main-main saat bermain. Dia akan mengeluarkan semuanya gitu ya, semua energinya gitu ya, semua pemikirannya gitu. Fokus di permainan itu. Nah, jadi literasi berbasis bermain adalah proses menstimulasi atau menumbuhkan literasi pada anak dengan cara yang menyenangkan dengan bermain. Dimulai dengan cara menguatkan dulu setiap tingkatan dari pondasi piramida belajar tadi.
Nah, lalu apa stimulasi fitrah anak gitu ya? Apa hubungannya bermain dengan sarana menumbuhkan fitrah anak? Nah, ada 8 aspek fitrah berdasarkan fitrah-based education, dimulai dari fitrah keimanan, fitrah belajar, lalu fitrah bakat, fitrah seksualitas, fitrah perkembangan, fitrah estetika dan bahasa, fitrah individu dan sosial, dan terakhir fitrah fisik dan indera atau jasmani. Nah, masing-masing fitrah ini dapat kita stimulasi dengan cara bermain untuk anak usia dini ya. Jadi sekali mendayung gitu ya, 2-3 pola terlampaui gitu. Kita tadi bisa menstimulasi fitrahnya, juga menstimulasi kemampuan literasi anak. Nah, dengan bermain anak akan bergerak ya. Nah, kan kalau bergerak itu fitrah jasmaninya berarti terstimulasi. Dengan bermain, maka ia akan berimajinasi. Maka fitrah belajar dan estetikanya juga bisa terstimulasi. Dengan bermain, ia mendapatkan banyak kosakata baru. Maka fitrah bahasa juga akan terstimulasi. Dengan main, ia akan banyak melakukan interaksi. Gitu ya. Dia bisa bermain sendiri atau bermain dengan orang lain. Maka akan ada interaksi di sana. Maka fitrah individu dan sosialnya akan terstimulasi juga gitu ya. Dengan bermain, maka orang tua akan semakin dekat dengan anaknya tadi. Ada bonding di sana. Sehingga penanaman nilai keluarga atau keimanan akan mudah diberikan kepada anak. Ngomongnya gitu ya, ceritanya dari hati ke hati itu lebih masuk gitu. Saat tadi bonding orang tua dan anak itu kuat. Nah, lalu permainan seperti apa nih yang dapat menstimulasi literasi dan juga fitrah anak? Nah, beberapa contoh kegiatan bermain yang dapat menstimulasi literasi anak dan juga fitrah anak, misalnya saat anak menggambar atau menulis di pasir, gitu ya. Dulu waktu aku kecil tuh suka main ini nih, pakai batu bata ya, batu bata. Terus kita gambar tuh di jalan, gambar di jalan. Nah, itu juga sarana menstimulasi kemampuan literasi dan juga fitrah anak loh. Kelihatannya sepele banget ya. Atau saat anak bermain oblek. Nah, tahu oblek nggak? Jadi dia kayak bentuknya cair gitu ya. Tapi kalau kita pegang lembut dia akan lembut, tapi kalau kita hantam gitu ya, dia akan keras gitu. Nah, terbuatnya dari tepung tapioka dicampur dengan air. Nah, tadi saat anak bermain oblek tadi gitu ya, maka sistem taktilnya gitu ya, atau indera perabanya dan indera penglihatannya juga koordinasi mata dan tangan itu akan tersimulasi. Fitrah belajarnya, fitrah estetikanya dan fitrah keimanannya juga akan terstimulasi. Kenapa? Karena tadi saat tadi dia melihat oblek gitu ya, oh dia ternyata kalau kita pegangnya lembut dia cair ya, tapi kenapa kalau kita pukul-pukul gitu ya, pukul-pukul ternyata dia keras, kenapa bisa berubah? Nah itu kan dia akan berpikir tuh, dia akan mencoba cari tahu kenapa bisa seperti itu gitu ya. Tangannya gitu ya, tangannya kan dia akan merasakan berbagai apa namanya tekstur seperti itu. Nah itu juga tadi akan menstimulasi gitu ya taktilnya, indera perabanya gitu. Lalu fitrah belajar tadi kan ya, karena dia penasaran gitu, fitrah belajarnya akan terstimulasi, dia akan cari tahu kenapa bisa seperti itu. Seperti itu. Fitrah keimanan, wah kita bisa nih sebagai orang tua memasukkan fitrah keimanan gitu ya. Kita berdialog dengan anak saat bermain. Kenapa kayak gitu? Lalu bermain engklek. Nah, misalkan tadi bermain engklek. Nah, anak ini saat bermain engklek kan, kalau engklek itu ada angka-angkanya ya. Nah, maka anak akan familiar nih dengan angka. Dia akan lihat angka-angka itu di apa namanya rutenya engklek kayak gitu ya.
Nah, permainan ini juga akan menstimulasi indera vestibular. Indera vestibular ini keseimbangan gitu ya, keseimbangan anak. Nah, kalau misalkan anak-anak sering jatuh gitu ya, sering kesandung, nah berarti dia indera vestibularnya harus distimulasi lebih seperti itu ya, atau taktil. Taktilnya juga akan terstimulasi gitu, karena kalau main engklek kan biasanya nggak pakai sendal ya. Gitu. Nah, dia akan merasakan tekstur dari tanah atau jalan yang dia pijak kayak gitu kan ya. Dan juga proprioseptif. Nah, dari segi fitrah, maka fitrah jasmaninya gitu ya, fitrah keimanan, fitrah individu dan sosialitas juga akan terstimulasi. Nah, lalu hal apa nih yang perlu dipersiapkan orang tua untuk menumbuhkan kemampuan literasi pada anak? Nah, hal yang perlu dipersiapkan orang tua untuk menumbuhkan kemampuan literasi anak sebenarnya sangat sederhana. Di sini aku akan menyebutkan 3 hal gitu ya. Nah, ini tuh sederhana banget, insya Allah kita bisa semuanya. Yang pertama adalah luangkan waktu untuk bermain bersama anak. Nah, berikan stimulasi dasar seperti yang tertera pada piramida belajar. Nah, tadi teman-teman bisa observasi dulu nih, kira-kira di anak kita ada nggak sih yang masih belum terstimulasi dengan baik? Nah, maka bisa dibuat list permainan apa nih yang bisa meningkatkan stimulasinya. Lalu yang kedua adalah sering berinteraksi dengan buku. Bisa sediakan pojok baca atau luangkan waktu untuk membaca buku. Dan berikan teladan. Sebagai orang tua kita juga harus membaca buku gitu ya. Jangan kita nyuruh anak gitu ya baca buku tapi orang tuanya nggak baca buku gitu ya. Karena children see, children do. Dia itu akan melakukan gitu apa yang orang tuanya sering lakukan. Lalu yang ketiga adalah dengarkan anak tapi sangat bermakna. Saat anak bercerita dan kita mendengarkan dengan baik, maka anak akan merasa mendapatkan tempat aman dan nyaman. Nah, tempat aman dan nyaman ini akan jadi modal kita sebagai orang tua untuk tahu apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang dirasakan oleh anak, kayak gitu. Jadi, kita bisa tahu gitu, oh si kakak ini gitu ya, ternyata perasaannya lagi nggak enak, kayak gitu. Oh, si adik ternyata nggak suka nih kalau mainannya direbut. Kalau misalkan anak rebutan mainan, apa yang harus dilakukan? Pasti sering banget kan? Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Astia, menarik sekali materi yang disampaikan. Jadi kita mungkin memulai dari diri kita sebagai orang tua ya, mencontohkan menyukai membaca itu pertama. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand, bisa langsung Mbak Astia ya. Oh iya, boleh. Oh sudah ada nih Mbak Dia Deni. Silakan Mbak Dia Deni ya, Mbak Dide. Makasih. Nggak apa-apa ya, aku nanya duluan abis penasaran dari tadi pas dengerin ininya. Maaf ya teman-teman, ngadain sendiri, nanya sendiri. Soalnya kebetulan gerakan aku kan emang kita semua berlapan itu kan emang beririsan ya di literasi, tapi kayaknya irisannya dengan gerakannya Mbak Astia ini lumayan besar gitu. Apalagi soalnya tadi itu terkait katanya dengan bermain itu ada pengendalian emosi gitu kan ya, salah satu manfaatnya gitu dengan bermain. Tapi yang pas di masalah yang kami temuin itu ternyata anak-anak pas bermain malah mengeluarkan kata-kata yang penuh emosi gitu, apalagi kalau mainnya main yang
yang online game atau apa, atau pokoknya ketika dia bertemu sama teman-temannya gitu malah jadi keluar kata-kata yang enggak apa ya, yang karena dia belum bisa mengendalikan emosinya gitu ininya. Jadi gimana ya tipsnya supaya dengan permainan anak-anak tetap bermain, karena memang zamannya sekarang banyak bermain online gitu, kita nggak bisa nyetop sama sekali, tapi masih tetap bisa mendapatkan manfaat pengontrolan emosinya, nggak meledak-meledak gitu. Gitu aja, Mbak Hastia, minta ininya. Makasih. Mau langsung ditanggapi, Mbak? Boleh, boleh, boleh. Sebentar ya. Aku share screen lagi ya. Ya, makasih Mak Dide pertanyaannya. Ini aku udah share screen belum sih? Oh, belum. Maaf, maaf. Ya, makasih Mak Dide pertanyaannya gitu ya. Jadi memang tadi ya anak-anak itu kalau aku juga sering dengar gitu ya. Sekarang tuh kata-kata yang dulu jadi kalimat apa ya, jadi kata umpatan gitu ya, kata umpatan sekarang tuh malah jadi kayak panggilan gitu ke temennya, mau itu hal yang baik atau mau itu hal yang buruk gitu, terus ikutan keucap, misalkan manggil temennya sebutan apa kayak gitu ya. Apa sih sekarang yang kayak jir apa atau jai atau apa gitu kan, itu kan sekarang banyak banget ya anak-anak yang ngomong kayak gitu, sedih sih sebenarnya gitu kan ya. Kenapa bisa kayak gitu? Aku juga habis ngadain polling nih. Apa polling? Q&A gitu di Instagram. Nah, jadi kalau menurut teman-teman yang di IG, itu karena adanya normalisasi gitu ya. Normalisasi kalimat-kalimat itu, kata-kata itu. Gitu. Orang-orang anggapnya awalnya itu kelihatannya kayak keren gitu ya kalau pakai kata itu gitu. Padahal kan enggak ya, enggak keren. Nah, tadi adanya normalisasi di sana. Jadi sekarang tuh semakin banyak gitu ya orang-orang yang menggunakan kata-kata yang tidak pantas gitu ya untuk sebagai panggilan untuk temannya kah, atau untuk mengekspresikan kekesalan atau ekspresi kebahagiaan kayak gitu kan ya. Nah, terus katanya bermain tadi bisa apa namanya mengendalikan emosi gitu ya, latihan emosi. Terus apa nih yang kurang? Nah, coba kita balik lagi ke piramida belajar. Nah, jadi apakah ada gitu ya, bisa dicek dulu di si anak gitu, kalau misalkan itu anak kita ya, apakah ada yang kurang nih dari stimulasinya, karena ini juga pengaruh gitu ya. Kalau kita masih kecil gitu ya, mungkin gampang kelihatannya gitu ya, oh ternyata dia tuh nggak sabar, jadi kita harus kasih permainan yang ngasih dia kesabaran gitu ya. Misalkan tadi masukin biji gitu ya, masukin biji-bijian ke dalam botol gitu, lewat pakai pinset gitu. Kalau misalkan sudah agak besar, sudah usia 3 tahun gitu ya mungkin, atau 2,5 kalau misalkan sudah bisa gitu ya, masukin tadi biji-biji ke dalam pinset gitu. Itu kan latih kesabaran ya, kesabaran si anak. Kalau di bawahnya gitu ya, usia di bawahnya mungkin tadi menjimpit gitu ya, menjimpit biji gitu ke dalam botol. Nah, itu kan melatih dia buat sabar. Kalau misalkan dia kesel gitu ya, dia nangis, tenangin gitu ya, terima perasaannya. Oh, adek ini ya apa namanya, kesel ya soalnya nggak masuk. Oh, susah ya ngambil bijinya pakai sumpit gitu atau pakai pinset gitu. Sabar ya gitu. Tetap semangatin, ayo pasti bisa kok gitu kan ya. Sambil diajarin gitu ya, baca bismillah atau apa seperti itu. Ayo deh semangat. Nah, itu bisa melatih dia gitu ya untuk sabar seperti itu. Lalu juga yang paling penting adalah terima gitu ya, terima perasaan anak saat anak lagi
lagi dalam kondisi dia marah, dia sedih gitu ya, dia senang gitu, diterima perasaannya. Jangan langsung kita cut gitu ya. Seringnya kan kita orang tua tuh apa ya, nggak sabar gitu ya, astagfirullahaladzim. Jadi pengennya tuh cepet gitu. Aduh, adik lama banget sih kayak gitu. Udah masa gitu aja nangis. Nah, itu kan berarti kita nggak ini ya, nggak menerima perasaannya dia gitu. Nggak dia akan ngerasa, oh aku salah ya, berarti kalau mengungkapkan perasaan gitu. Si anak itu akan berpikir seperti itu. Oh, aku ternyata nggak boleh yang nangis ya. Oh, ternyata nangis tuh nggak baik kayak gitu. Nah, jadi emosinya dia tuh akan ketumpuk. Nah, suatu saat dia akan lepas kayak gitu, meledak. Jadi kayak bom waktu. Tapi kalau misalkan tadi kita menerima gitu ya, menerima perasaan anak gitu. Tadi kita juga sering bonding dengan anak, maka apa yang akan kita sampaikan ke anak itu akan lebih mudah diterima kayak gitu. Nah, kalau permasalahannya adalah gimana nih kalau anaknya udah gede gitu ya, udah menginjak remaja, terus harus gimana kayak gitu kan, ngasih taunya biar dia nggak kebiasaan ngomong yang nggak baik kayak gitu. Nah, biasanya kalau anak remaja ini nggak suka nih kalau diguruin, karena dia sudah punya dunianya masing-masing gitu ya, udah punya temannya banyak gitu, jangkauannya luas. Kalau misalkan masih usia dini, itu kan dia terikatan sama orang tuanya besar banget ya, ketergantungan sama orang tuanya besar banget. Makanya saat-saat itulah saat-saat yang ini banget gitu, yang golden banget deh, golden moment banget deh. Orang tua membersamai anak gitu. Karena itu pondasinya gitu ya, saat golden age itu pondasinya. Tapi kalau misalnya gimana kalau dia udah tadi sudah besar gitu ya, sudah remaja gitu, sudah bahkan sudah balik kayak gitu kan ya. Gimana nih caranya gitu. Nah, insya Allah ini tuh tetap masih bisa kok gitu ya, masih bisa diperbaiki gitu ya. Gimana ya tadi deketin dulu bonding orang tua dengan anak gitu ya. Deketin dulu bonding kita. Nah, lalu biasanya kalau sudah besar itu caranya adalah dengan diskusi. Gitu. Ini yang aku pelajarin ya, teman-teman, karena anak aku masih usia dini gitu ya, yang paling besar usianya 7 tahun. Jadi memang belum mengalami sendiri ya kalau punya anak yang remaja, tapi yang aku pelajari tadi dengan cara berdiskusi gitu. Dan aku juga punya adik main bareng lah, adik main bareng kita usia SMA. Nah, biasanya kita diskusi, caranya adalah dengan diskusi gitu. Nah, kalau tadi masih usianya masih balita, tadi kita penuhi dulu ininya, setiap pondasinya ini gitu ya, karena nih tadi di usia 1 tahun ini dia sudah masuk ke kemampuan menerima input gitu. Jadi apa yang masuk gitu ya, apa yang dia masuk ke dia, apa yang dia dengar gitu ya, apa yang dia lihat itu akan masuk semua gitu. Kemampuan menerima input di sini. Ya gitu. Mungkin itu Mbak Dide. Semoga bisa menjawab ya. Iya, Mak, makasih banyak. Jadi memang kalau memang belum tercapai, kita stimulasi aja terus gitu ya. Stimulasi untuk melatih kesabarannya tadi, kemampuannya menerima input atau dari luar itu ya. Iya benar. Kalaupun udah besar juga nih, misalkan nih kita sering jatuh nih Mak, gitu ya. Atau keseimbangan kita nggak baik nih. Kita juga tetap harus stimulasi loh. Caranya gimana gitu ya. Bisa merangkak. Kayaknya sepele ya, tapi itu pengaruh gitu ya. Gitu, pengaruh banget. Jadi cuman bedanya kalau masih kecil, saat pas momennya gitu ya, itu akan lebih mudah gitu. Tapi kalau sudah besar ya berarti kitanya harus ekstra berjuang gitu kan. Misalkan aku nggak kuat duduk lama, berarti ada yang nggak bener nih, berarti ada yang kelewat nih stimulasinya. Nah, aku harus benerin itu. Kayak gitu. Oke, makasih Mas Tia. Makasih Mbak Sama. Devi kesempatannya. Selanjutnya mungkin ada di kolom chat itu ada Mbak Reza ya dari Sidoarjo.
Gimana? Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza dari Waalaikumsalam. Sidoarjo. Izin bertanya, untuk anak usia toddler, ini anak kami usia 3,5 tahun dan punya ketertarikan literasi yang cukup baik menurut kami. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu kami dapat rezeki bisa membelikan buku untuk usia 4 tahun. Padahal kan usianya masih 3,5 tahun. Nah, ketika kami coba membacakan, ini hanya trial aja, ternyata dia tertarik sekali untuk buku tersebut. Terus muncul banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sepertinya untuk anak usia 3 tahun itu belum ya Mbak gitu. Nah, menurut eh, Mbak sekalian, eh, dampak buku yang usianya melebihi usia anak ini berpengaruh negatif atau sebaliknya ya, atau bagaimana Mbak? Karena jujur ini hanya trial aja, bukan berarti kita mau memaksakan anak kami harus bisa melampaui kemampuan anak usia 4 tahun, tapi ini hanya trial aja gitu. Ternyata anak kami tertarik dan pertanyaan-pertanyaan setiap hari yang muncul gitu tuh Masya Allah banget gitu. Nah, gimana caranya menyikapi anak usia dini yang sekarang lagi banyak tanyanya, terus literasi apa yang pas dan tepat untuk anak usia dini. Begitu, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu Mbak Reza, boleh kasih contoh pertanyaannya nggak yang ditanyain kayak gitu? Kosakatanya apa? Ya, yang kemarin yang terbaru itu, Mah, kenapa sih matahari itu panas? Terus kenapa sih matahari kok ada di pagi, siang, sore? Kenapa dia nggak ada di malam hari aja? Kenapa kok munculnya tuh bulan bintang? Terus kemarin tuh sempet tanya tentang ini, apa namanya? Kan kemarin bahas tentang segumpal darah. Kita berasal dari segumpal darah. Dia tanya, kenapa kok bayi itu bentuknya bulat seperti bakal apa namanya bakal bayi itu ya Mbak kalau di ilustrasinya Iya, ya. itu. Kenapa kok bentuknya Juga. seperti itu? Kenapa kok bentuknya nggak seperti boneka aja yang lucu? Kenapa kok Kirana dulu bentuknya seperti itu? Kok nggak yang cantik aja gitu Mbak? Kadang saya bingung ya ngejawabnya. Padahal kan itu sudah ada panduan kan kalau di buku. Cuma jujur aja kadang kita gelagapan sendiri gitu loh Mbak. Gitu. Oh, Masya Allah, pinter banget adiknya ya. Nah, kalau menurut aku tuh justru bagus loh. Justru bagus saat dia penasaran gitu dengan apa yang dibacakan gitu. Berarti fitrah belajarnya tuh tumbuh di sana. Ya, dia penasaran, dia pengen tahu kenapa sih matahari itu kalau malam nggak kelihatan gitu ya. Jawab aja, nggak apa-apa. Dijawab aja dengan bahasa yang kira-kira mudah dipahami oleh si adik misalkan. Jadi matahari itu sebenarnya ada terus loh, Dek, tapi karena bumi ini berputar, nah gitu, dijelasin aja. Jadi saat kita posisinya di mana apa? Saat posisinya di atas, maka siang nih kelihatan mataharinya. Kalau kita bergeser lagi, di buminya bergeser lagi, maka agak ke bawah deh jadinya langitnya kan kayaknya warnanya oranye ya. Nah, itu berarti udah sore. Kalau malam berarti kan mataharinya menyinarinya bumi bagian yang lain. Tuh. Nah, itu bisa pakai bola gitu ya. Kan dia harus pakai yang konkret ya. Anak-anak tuh ya biar jelas gitu. Kalau diceritain doang kan dia bingung gimana ya, bulat-bulat muter gimana caranya bulat muter gitu kan. Nah, jadi bisa diperagakan pakai alat peraga. Pakai bola gitu ya, atau pakai bola dan pakai senter misalkan. Nah, kalau misalkan sebelah sini kena matahari nih, cahayanya kan sampai sini aja. Berarti yang bawah nih gelap. Karena bawah gelap ini berarti dia lagi malam-malam nih, kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan tadi si Adi juga nanya tentang apa tadi ya? Jadi lupa nih nanya. Kenapa waktu bayi gitu ya? Kenapa waktu bayi bentuknya tuh nggak cantik gitu? Kenapa nggak kayak sekarang gitu? Sekarang cantik gitu, tapi waktu pas di perut kok kecil gitu, titik doang, segumpal darah doang. Kenapa? Nah, itu bisa dijelasin. Jadi karena kita tuh bertumbuh. Coba kalau misalkan adik di perut bunda gitu ya, udah segede sekarang gitu gimana? Nanti perut bunda nggak muat dong misalkan. Jadi sambil diajak
berdiskusi. Terus juga kalau kita memasukkan fitrah keimanan juga bisa banget. Nah, itulah hebatnya Allah ya, Dek ya, gitu ya. Jadi saat di perut adek itu kecil, jadi bunda kalau bawa adek nggak keberatan. Coba kalau sekarang adek beratnya berapa kilo, misalkan dijawab beratnya 10 kilo. Kalau misalkan bunda bawa adek 10 kilo gitu kemana-mana gitu, mau tidur ketindihan 10 kilo kan berat sekali ya, kayak gitu kan ya, atau mau ke kamar mandi kayak gitu. Nah, itu bisa dijelaskan dengan bahasa yang kira-kira mudah gitu dipahami oleh anak. Jadi kalau menurut aku nggak apa-apa dibacain buku yang apa yang banyak gitu, nggak masalah gitu, asalkan tadi kita bisa menjelaskan. Nah, kalau bingung gimana nih? Nah, tips dari aku kalau misalkan kita lagi ditanya sesuatu terus kita bingung dek gitu ya, aduh gimana nih jawabnya. Nah, itu tarik nafas dulu gitu ya. Nah, terus biasanya kalau kita udah tarik nafas lebih tenang ya, nah itu bisa kita jawab. Kayak misalkan waktu itu anak aku nanya, Umi kenapa Rasulullah istrinya banyak gitu, kan kemarin kita cerita tentang Bunda Khadijah, terus sekarang Bunda Aisyah gitu, terus sekarang gini kita pas dengar langsung kaget, pasti kaget gitu ya. Tapi tadi tarik nafas dulu, terus coba jelasin dengan cara yang bisa dimengerti oleh anak. Kalau misalkan kita nggak bisa nih, bener-bener mentok, bingung mau jawab apa, sebentar ya Dek ya, Bunda cari tahu dulu gimana cara ngejelasinnya biar Adek ngerti gitu kan ya, biar cari bahasa yang mudah. Nggak apa-apa, jujur aja gitu, jujur aja. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu gitu, ya udah kita jujur aja. Kita nanti belajar bareng-bareng ya, gitu. Kita cari tahu sama-sama ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa, cerita aja, jujur aja. Seperti itu. Terima kasih banyak Mbak jawaban dan penjelasannya. Insya Allah makin pede mamanya. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Salam Mbak. Mungkin menarik sekali ya Mbak Astia tema kita hari ini. Namun sayang sekali waktu kita udah menunjukkan pukul 13.57 ini. Oh iya, sebentar Mbak Devi, aku tadi lupa jawab satu pertanyaan lagi tadi dari Mbaknya. Tadi nanya literasi gitu ya, permainan apa yang bisa diterapin ke anak-anak. Nah, tadi kan ya literasi kan tadi nggak cuma baca, tulis ya, dan hitung. Nah, tadi kita bisa menguatkan dulu. Misalkan contoh permainannya adalah apa namanya, main ini karet. Nah, karet kan ya. Nah, itu kita masukin ke sini ke jari gitu ya. Biar apa? Biar tangan anak itu lentur gitu ya, nggak kaku saat dia menulis gitu. Atau main Play-Doh. Nah, main Play-Doh, bikin adonan, terus apa tadi, menulis di pasir. Nah, itu kan membuat jari-jari anak itu siap untuk menulis gitu. Jadi sebelum kita kasih pensil, ajak dulu main yang lain. Main pasir, main Play-Doh, main slime gitu ya kalau sekarang ya. Seperti itu. Terus juga menggunting. Jadi biar tangannya itu jari-jarinya nggak kaku ya saat menulis. Mungkin itu Mbak Devi. Jadi melatih motoriknya dulu, menguatkan dari tahapan-tahapan sebelum masuk proses calistunnya ya Mbak ya. Iya, betul. Tadi ingat piramida tadi ya, segitiga tadi. Iya, benar sekali Mbak. Mungkin untuk di akhir session webinar kita hari ini, mungkin Mbak itu simpulan atau kata poin yang bisa di-share ke teman-teman dari kita hari ini. Saat kita dikasih kesempatan gitu ya untuk bermain dengan anak kita, gitu ya, hadir dengan anak kita, dampingi dengan sepenuh hati gitu ya, benar-benar hadir di sana dan usahakan nggak disambi-sambi gitu. Jadi ada momen yang kita benar-benar bisa quality time sama anak kita. Karena tadi kalau kita punya bonding yang kuat gitu sama anak kita, maka saat dewasa nanti gitu, dia akan percaya kalau punya masalah pasti cerita ke kita. Kalau ada sesuatu pasti tanya dulu ke orang tuanya. Tuh. Dan kalau bondingnya udah kuat, maka
apapun yang orang tua ajarkan gitu, itu akan tertanam kuat di dalam diri dia gitu. Jadi dia tidak akan mudah terbawa arus saat dia harus kita lepas gitu ya. Entah itu dilepas di dunia sekolah gitu atau lepas di tempat dia bermain. Mungkin itu aja. Terima kasih. Sama, benar sekali Mbak Astia. Jadi memang kedekatan dan bonding kita saat mereka di usia yang sangat membutuhkan kita tuh sangat berarti nantinya untuk mereka memasuki tahap-tahap dalam kehidupannya nanti ya Mbak ya. Teman-teman, karena kita sudah di pukul 14.00 ini, terima kasih sekali untuk Mbak Astia kesempatannya hari ini berbagi dan sharing ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua di sini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada semua teman-teman dari tim dari Pon Pendidikan dan teman-teman yang telah menyimak webinar kita hari ini. Akhir kata, saya mewakili dari Pon Pendidikan mengucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini sesi foto bareng dulu ya Mbak ya. Nah, teman-teman yang belum buka kamera boleh nih dipersilahkan nih membuka kameranya. Aku bantu ya Mbak. Oke, Mbak Dide sudah siap. Wah, anak saleh mau ikut foto. Baik, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Apakah kita mau ganti gaya dulu nih? L untuk literasi. Oke, L untuk literasi. Oh, aku sebelah sini biar nggak nutupin ini. Biar nggak nutupin, apa namanya? Wah, lucu banget nih pakai immersive view. Oke, teman-teman. Boleh tangannya membentuk huruf L. Sudah siap? Kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Nanti fotonya akan dibagikan di grup peserta ya. Silakan dilanjut, Mbak Devi. Iya, terima kasih banyak Mbak Dewi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.